ke Bagan Batu jalannya bersama Andini. Assalamualaikum teman-temanku, apa kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan bernafas hingga hari ini. Kalau bukan karena karunia-Nya, tak mungkin kita bisa berpijak di atas bumi ini dan menghirup udara segar dengan gratis. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat, kita akan diberikan pahala dan juga syafaat di yaumil kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Endang Wahyuningsi selaku dosen pembimbing kami pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya hormati hadirin dan wal hadirat serta teman-teman sekalian. Tak kenal maka tak sayang. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andini Kurniawati dengan NIM 3625021 MHU 1A. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Cinta dan Pengorbanan Seorang Ayah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pernahkah kita melihat ayah kita mengeluh kesakitan? Pernahkah kita melihat ayah kita menangis? Pernahkah kita melihat ayah kita berubah, baik dari kerutan wajah maupun kemampuan? Maka sebagian besar jawabannya adalah tidak. Seharusnya pada hari ini kita banyak-banyak bersyukur. Mengapa? Karena di umur yang sekarang ini kita masih diberikan kesempatan untuk melihat senyuman dan tawa canda ayah, papa, abi, bapak, papi, dan sebagainya. Maka hendaknya kita bersyukurlah kepadanya. Teman-teman sekalian, jika sekiranya pada hari ini sang ayah sudah dipanggil ke rahmatullah, maka janganlah berkecil hati. Selimutilah dan terangi rumah baru ayah dengan doa yang engkau panjatkan setelah sholat, dan juga perbuatan baik lagi terpuji. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering sekali sikap-sikap kita terkesan durhaka kepada ayah kita. Namun ia tak pernah marah, ia hanya diam karena begitu cinta dan sayangnya ia kepada kita. Sering sekali kelakuan-kelakuan kita yang sepele ini justru membuatnya sakit hati. Contohnya, saat beliau baru pulang dari pekerjaannya yang cukup melelahkan itu, beliau ingin dibuatkan secangkir teh dan juga secangkir kopi. Namun, kita membantah dengan nada yang tinggi, tidak mau mengerjakannya. Dengan apa? Dengan alasan yang capek. Padahal ayah tak pernah capek saat bekerja untuk kita, saat memberikan seluruh hidupnya untuk kita, memberikan seluruh waktunya untuk kita. Setiap langkah ayah penuh dengan perjuangan. Tanpa kita sadari, ayah adalah orang yang pertama yang memperhatikan kita di setiap detiknya. Ayah adalah orang yang tak pernah tidur nyenyak. Hanya karena apa? Hanya karena memikirkan akan nasib kita ke depannya. Bagaimana kita dan ingin jadi apa kita ke depannya, agar tidak gagal seperti beliau. Teman-teman sekalian, sadarilah bahwa kasih sayang, cinta, dan pengorbanannya tidak ada bandingnya di dunia ini. Seluruh hidupnya ia berikan kepada keluarga kecilnya. Sanggupkah kita membuat kecewa atas apa yang telah ia berikan? Pendidikan yang tinggi, kebebasan merantau, dan juga uang transferan setiap bulannya. Pantaskah kita masih bertanya, sayang tidak ayah kepada kita? Na'udzubillahi min zalik. Tanggung jawabnya begitu besar saat anaknya melakukan kesalahan.
Ayah adalah orang yang pertama kali merasakan bersalah. Karena apa? Karena ia tak mau anaknya merasakan hal yang sama, yakni kegagalan saat berada di dunia ini. Sebagaimana hadis dari Imam Al-Tirmizi dan juga Imam Al-Hakim dari sahabat Ammar bin Sa'id bin Ash radhiyallahu anhu yang berbunyi, qala Nabiyyu alaihi wassalatu wassalamu manahala walidun waladahu min afdala adabin hasanin. Nabi SAW bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah yang kepada anaknya yang paling utama dari sebuah pendidikan yang tinggi dan tata krama yang baik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kehidupan kita sekarang ini adalah bukti perjuangannya. Coba kita renungkan ke diri sendiri. Pantaskah kita membuatnya kecewa untuk kesekian kalinya? Pantaskah kita membuatnya sedih atas ego dan nafsu belaka yang tidak bisa kita kendalikan? Ia telah berkorban banyak selama ini. Waktu, usia, materi, dan tenaga yang banyak. Nauzubillah min dzalik. Janganlah kita menjadi anak yang tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih kepada mereka. Teman-teman sekalian, seringkali kita meminta uang kepada ayah kita dan pasti akan diberikan hari itu juga. Namun tanpa kita ketahui dari mana uang itu ia dapatkan, ataukah dengan meminjam tetangga, dengan meminjam saudara, atau juga dengan meminjam rentenir. Masya Allah, tidak tahu dari mana uang itu ia dapatkan, namun ia selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu adalah bukti perjuangan dan pengorbanan hidupnya untuk keluarga kecilnya. Hadirin wal hadirat, kejamnya dunia perkuliahan tak sebanding dengan dunia yang telah ia lalui. Ia selalu meyakinkan kita bahwa ia akan selalu berdiri di belakang kita dalam keadaan apapun. Kasih sayang ayah tak bernilai harganya, tak akan engkau temui pada lelaki manapun. Ingat itu. Ayah akan selalu menganggap kita seperti putri kecilnya, yang lucu dan selalu ia nanti-nantikan kehadirannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sekarang bukan lagi masanya kita untuk bermain-main, bukan lagi masanya kita untuk menghamburkan uang orang tua dengan sia-sia. Dan buanglah semua perangai-perangai buruk yang telah kita lakukan dahulu. Sadarilah bahwa kita bisa kuliah di hari ini karena semua pengorbanan yang telah ia berikan untuk kita. Kita tahu mereka tak pernah menuntut kita untuk menjadi apapun, namun kita tahu bahwa mereka berharap banyak kepada diri kita sendiri. Sekarang sudah saatnya kita berfokus untuk kuliah dan membahagiakan kedua orang tua dan membalas jasa-jasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya menyadari masih banyak kekurangan karena minimnya pengetahuan, pengalaman, wawasan, dan juga pengalaman. Di lain kesempatan saya izinkan saya untuk berpidato sekali lagi. Saya berterima kasih kepada ibu dan juga teman-teman yang telah sudi mendengarkan pidato saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya mengakhiri pidato saya, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pergi ke sawah bareng Hasanah, perginya naik motor Supra. Jika ingin mendapat surga, berbaktilah pada orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.